akomodasi, belum pakai bed lokasi, mungkin masih dilengkapi. Ya, juga untuk nama dimohon untuk dipasang nama ya, karena kan kita bapak dan ibu guru mengajarnya banyak, jadi biar lebih gampang manggil putra putri bapak ibu. Jadi dimohon untuk kelengkapan seragamnya dilengkapi. Selanjutnya acara kegiatan yang kedua adalah hari Selasa, yaitu kegiatan pembiasaan sehat dan bersih. Ya, jadi kita akan galakkan putra putri bapak ibu untuk makan sehat bersama. Karena mungkin kita tahu semua ya, anak-anak sekarang makanannya seringnya yang junk food, yang fast food gitu ya. Jadi dimohon nanti untuk bapak ibu bisa menyiapkan makanan sehat, ya. Minimal udah nasi gorengnya ibu mau gampang ya. Nasi goreng telur ceplok nggak apa-apa ya. Kasih lalaban sedikit biar ada sayurnya ya. Maka nanti kalau disiapkan mungkin nanti kita programkan di hari Selasa, minggu ke-1 dan minggu ke-3. Dan kami mohon juga kepada Bapak Ibu untuk membekali putra putrinya air minum putih, air putih biasa, jangan yang berasa ya. Kenapa? Karena kita punya program yaitu ASAP, aku suka air putih ya. Selain bisa sehat, putra bapak ibunya juga bisa menghemat. Karena kita tahu semuanya, anak-anak sekarang lebih suka minuman yang berasa dan berwarna. Ya, jadi kita galakkan lagi. Ya, kita pasti merasakan sebagai orang tua kalau minumnya air putih itu badan kita merasa lebih sehat. Ya, jadi kita canangkan lagi kalau anak-anak kita diharuskan minum air putih itu minimal 2 liter ya. Ya, minimal 1 liter di sekolahan atau ya bisa dibawakan botol yang 500 ml nanti bisa direfill di kelas. Satu aqua gelas gini 500 ya, udah ya. Ini kita hitung-hitungan, satu gelas 500 ini sekali minum. Anak-anak kita biasanya bisa minum sampai 4 gelas. Berarti 2.000 ya untuk minum saja. Tapi kan kalau bawa dari rumah leluasa, yang 2.000-nya bisa beli jajanan yang lain, 10.000 beli air minum doang. Ya, kita hitungnya sampai situ. Dihitung lagi 1 bulan tadi 40.000, 1 tahun sudah kurang lebih 500.000, 480.000 dari air minum itu ya. Maka nanti tolong disiapkan, mungkin disiapkan botol minumnya dari rumah, biar putra putrinya bawa dari rumah. Ya, sebetulnya bisa dibawain yang 1 liter langsung. Terus tadi Selasa, minggu kedua dan minggu keempat kita akan programkan sekolah bersih. Ya, mungkin nanti kita akan programkan anak-anak untuk bisa terbiasa hidup bersih, mulai dari membersihkan diri sendiri, terus membersihkan mungkin nanti ruang kelasnya yang agar terlihat lebih nyaman, lebih bersih. Kalau sudah nyaman, sudah bersih, insya Allah anak-anak kita bisa belajar dengan senang. Ya, kita biasakan juga anak-anak hidup bersih dari dirinya sendiri. Jadi nanti terbawa ke rumah, kalau rumahnya berantakan, anak-anak sudah terbiasa merapikan rumahnya sendiri. Dan minimal kamarnya bisa dirapikan oleh putra putri kita sendiri. Kegiatan kebiasaan yang ketiga adalah literasi. Dilaksanakan setiap hari Rabu. Literasi itu apa? Ya, kita tanamkan literasi dasarnya dulu, yaitu membaca dan menulis. Ya, karena anak-anak sekarang lebih senang membacanya di media sosial. Ya, lebih senang membacanya di handphone. Ya, kita galakkan lagi anak-anak untuk terbiasa membaca di buku. Ya, bukunya terutama buku non fiksi, buku novel, buku cerita-cerita. Karena di balik buku cerita tersebut, di balik novel tersebut ada nilai-nilai kehidupan yang mungkin bisa kita ambil, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dimohon nanti Bapak Ibu mungkin bisa menyiapkan 1 buku, ya boleh mungkin 1 novel, ya dicanangkan saja, disisipkan di uang belanja, ya
1 bulan canangkan 1 buku untuk koleksi anak-anak kita, ya. Terus yang keempat, di hari Kamis kita akan melaksanakan kegiatan kebiasaan sholat duha dan tadarus, ya. Mudah-mudahan dengan salah satu kegiatan kebiasaan ini, sholat duha dan tadarus akan membawa keberkahan untuk ilmu pengetahuan yang diterima oleh putra-putri kita semua. Ya, karena kita tahu sholat duha itu salah satu untuk bukan kalau salah untuk memperoleh meminta rezeki, ya. Insya Allah salah satunya dengan duha. Rezeki bukan hanya uang, rezeki itu bisa jadi anak soleha, bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita awali dengan duha bersama dan tadarus bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Selanjutnya adalah untuk di program sekolah kita juga ada nanti akan diadakan wisata untuk kelas 8. Nanti mungkin akan dipaparkan oleh Pak Ridwan selaku kesiswaan. Juga akan diadakan tabungan, ya, untuk melaksanakan wisata tersebut. Nanti akan ada tabungan, nanti juga mungkin akan dijelaskan oleh Bapak Komite dan anggotanya. Selanjutnya yang tidak lupa saya sampaikan juga, sekolah tanpa sarana dan prasarana tidak akan berjalan dengan nyaman. Jadi kami mohon bantuannya, partisipasinya dari Bapak dan Ibu untuk mendukung segala program yang sudah disusun oleh kami pihak sekolah, baik itu di program peningkatan sarana dan prasarana, pemeliharaan, ataupun seluruh program kurikulum yang sudah tadi kami sebutkan. Bapak Ibu bisa memberikan partisipasinya, memberikan motivasinya juga untuk anak-anak untuk ikut berpartisipasi. Selanjutnya nanti akan diberikan pemaparan program kesiswaan oleh Bapak Ridwan. Dari saya cukupkan karena programnya lumayan masih panjang, ya Bu, ya. Jika ada yang belum paham, nanti bisa WhatsApp ataupun misalnya nanti ada sesi tanya jawab. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Elin selaku Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum atau akademisi. Selanjutnya yaitu sambutan dan penjelasan tentang kesiswaan dan juga tentang SMP Negeri 2 Ciromas menuju Sekolah Adiwiyata. Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Ridwan. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 2 Ciromas, Wakil Kepala SMP Negeri Ciromas bidang kurikulum, Bapak Ibu Wali Kelas 8, dan yang kami hormati Ketua Komite SMP Negeri 2 Ciromas beserta pengurus, dan yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu Wali Murid SMP Negeri 2 Ciromas. Alhamdulillah, puji serta syukur tentu marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya. Dan juga salawat serta salam semoga selalu terlibat dan tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga selalu diberikan keistiqomahan untuk menjalankan seluruh ajarannya. Amin ya robbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Nikmat yang paling besar diantaranya adalah nikmat sehat, ya. Dimana ketika mungkin ada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang sakit, mereka tidak bisa melakukan apapun. Tapi kita doakan semoga
saudara kita, tetangga kita, atau orang tua kita yang sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan penyakitnya. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya kebetulan di tahun ini diamanahkan sebagai wakil bidang kesiswaan yang mengurus kegiatan-kegiatan siswa. Jadi perlu dipahami juga Bapak Ibu, di konteks di zaman sekarang itu pendidikan sudah berubah. Ya, tidak hanya berfokus kepada pengetahuan saja, tetapi berfokus juga pada peningkatan kompetensi atau kemampuan. Dan sekolah merupakan salah satu tempat untuk meningkatkan kemampuan putra-putri Bapak Ibu semua. Jadi tidak hanya melulu soal nilai. Nah, ini penting juga dipahami. Kan kita kadang sering marahi anak ya. Bukan kita, mungkin saya kali. Kalau Bapak Ibu enggak marahin. Ini kumaha sih nilai sakit keneh wae gitu kan. Ya. Nah, sekarang sudah mulai berubah karena di dunia pekerjaan juga nilai rapor itu tidak dilampirkan untuk melamar kerja, enggak. Ya. Paling cuma ijazah saja nanti, ya. Nah, dengan demikian kita juga harus sadar bahwa putra-putri kita ini harus diarahkan kemampuannya tidak hanya melulu tentang pengetahuan, tetapi juga ada kemampuan yang lainnya. Misalkan seperti kemampuan berbicara di depan umum seperti ini. Ini perlu dilatih. Kemudian kemampuan bekerja sama dengan orang lain, ini juga perlu dilatih. Kemudian kemampuan untuk melakukan kegiatannya sendiri tanpa harus dibantu oleh orang lain. Misalkan bangun pagi sendiri, ke kamar mandi sendiri, itu harus dilatih. Ya. Dan salah satunya adalah di sekolah. Tetapi yang paling besar adalah di rumah. Kenapa? Karena waktu yang paling lama di rumah, ya. Nah, ini juga penting. Makanya Ki Hajar Dewantara menyampaikan, Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu masih ingat pelajaran sejarah Bapak Pendidikan Indonesia ya, Ki Hajar Dewantara. Jadi pendidikan itu ada 3 unsur yang harus sama-sama bekerja sama-sama saling menguatkan, ya. Ada 3. Yang pertama pemerintah, yang kedua sekolah itu sendiri, dan yang ketiga adalah keluarga. Nah, ini penting untuk saling menguatkan. Kenapa? Karena misalkan ya contoh, di tahun yang kemarin ada beberapa anak yang tidak aktif dalam belajar, ya. Nah, makanya mohon maaf kalau misalkan Bapak Ibu nanti ada undangan untuk hadir ke sekolah, sempatkan hadir. Jangan dititipkan kepada omnya atau jangan dititipkan kepada kakaknya. Yang lebih parah lagi, bukan lebih parah lagi maksudnya, apa ya? Dititipkan sama neneknya. Jadi neneknya yang datang ke sekolah, Masya Allah. Ya, nggak tahu ibunya sama bapaknya kemana. Padahal masih ada yang kayak gitu, ya. Jadi sebetulnya yang ngurus anak itu neneknya atau orang tuanya gitu kan, ya. Dan nanti ketika dihadirkan ke sekolah, kita sama-sama akan mendiskusikan bagaimana meningkatkan kemampuan anak ini, seperti itu. Jadi itu ya, Bapak Ibu, bahwa kita sama-sama harus saling menguatkan. Nanti Bapak Ibu bisa komunikasi dengan wali kelas, ya, berkaitan dengan progres anak-anak, apakah itu sikapnya, apakah itu kedisiplinannya, apakah itu pengetahuannya, apakah itu kemampuan previsinya. Ini sama-sama kita coba tingkatkan, dan itu adalah sebetulnya tujuan dari pendidikan. Nah, Bapak Ibu, kalau saya jabarkan dalam Undang-Undang Sisdiknas, jadi tujuan pendidikan itu yang pertama adalah menciptakan anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah membentuk budi pekerti. Membentuk budi pekerti, sopan santun. Kan kita tahu ya, ada, mohon maaf, anak-anak now zaman sekarang
Wah, itu Masya Allah. Ya, beda dengan kehidupan kita dulu. Ya, Bapak Ibu ya. Dan yang ketiga baru mencerdaskan murid. Ya, jadi tujuan yang sudah digariskan oleh pemerintah sebetulnya yang pertama itu tadi bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini juga menjadi konsen kita. Makanya tadi ada pembiasaan sholat duha, ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang kita fasilitasi. Dan yang kedua nih, mohon perhatian juga Bapak Ibu, budi pekertinya, ya. Jangan sampai misalkan, mohon maaf, di sekolah diajarkan bagaimana kita berbicara yang baik, yang sopan. Nah, di rumah misalkan tidak terjadi seperti itu, ya. Kan kalau bicara yang baik dan sopan itu tidak dengan nada yang tinggi, ya, tidak dengan emosi, ya. Nah, nanti di rumah juga sama-sama kita saling menguatkan seperti itu. Nah, jadi itu yang sebetulnya yang dituju dari. Nah, baru yang ketiga adalah berkaitan dengan pengetahuan. Nah, oleh karena itu kesiswaan akan memberikan sudah merencanakan beberapa kegiatan yang nanti dalam rangka menumbuhkan tadi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbudi pekerti luhur, dan yang ketiga mencerdaskan tadi berkaitan dengan pembelajaran sudah. Paling kalau kesiswaan berkaitan dengan dengan dua. Nah, kegiatan-kegiatannya nanti dalam bentuk apa saja? Yang pertama ada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi mohon didorong oleh Bapak Ibu putra putrinya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Ada apa saja? Ya, misalkan ada pramuka, kemudian ada PNR, kemudian ada BTQ, ada rohis, ada bela diri, ada olahraganya juga ada futsal, basket dan lain sebagainya. Daripada anak main HP, ya, ML gak karuan, diarahkan untuk mengikuti kegiatan eskul. Ya, salah satunya itu. Kemudian yang kedua ada beberapa kegiatan perayaan hari besar. Nah, itu juga nanti akan melibatkan putra putri Bapak Ibu semuanya. Baik itu perayaan hari besar Islam maupun perayaan hari besar nasional. Nah, kemudian juga ada kegiatan tadi studi wisata atau apa namanya? Jalan-jalan lah, edu wisata, itu bahasa kerennya ya. Jadi jalan-jalan bari belajar, ya, bari belajar. Nah, ini juga nanti sudah direncanakan, ya, tujuannya kemana? Nanti akan diminta pendapat dari putra putri Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan sekolah yang menentukan, tapi kita akan sebarkan edaran, pilih jalan-jalannya kemana. Biasanya anak mah pengennya yang jauh-jauh. Nah, cuma kadang Bapak Ibunya yang itu Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan yang ini menjadi program yang sangat besar. Ini adalah pembiasaan cinta lingkungan. Apa tadi disebutkan oleh pembawa acara, SMP 2 Thomas menuju adiwiyata. Naon sih adiwiyata? Bapak Ibu ngomongin adiwiyata, naon sih? Gitu. Ada yang sudah tahu adiwiyata, Bapak Ibu? Jadi adiwiyata itu lebih kepada bagaimana menciptakan siswa yang peduli dengan lingkungan. Kan kita tahu ya, kemarin ada banjir bandang di daerah mana, Bu? Cimunian, Pamijahan. Itu kan karena salah satunya banyak pohon yang ditebang, ya. Kemudian juga kemarin terakhir di Garut, ya. Nah, memang pendidikan merupakan tempat yang salah satu tempat yang saya sampaikan. Bagaimana untuk membentuk manusia-manusia yang cinta pada lingkungan, tidak asal tebang pohon, tetapi lebih banyak menanam pohon. Ya, seperti itu. Jadi kegiatannya antara lain, Bapak Ibu, itu berkaitan dengan kebersihan, sanitasi, dan drainase. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua
pengolahan sampah. Ya, pengolahan sampah. Kemudian yang ketiga, penanaman dan pemeliharaan tanaman. Nah, makanya alhamdulillah di SMP 2 Bapak Ibu bisa lihat ya, ini hara hijau gitu kan, termasuk dinding temboknya juga hijau gitu kan. Kemudian konservasi air dan energi, dan yang keenam inovasi dan penerapan RPLH. Jadi nanti anak-anak akan sama-sama kita bareng-bareng dengan semua Bapak Ibu semuanya, bagaimana menerapkan kecintaan terhadap lingkungan. Nah, untuk kebersihan, nah ini makanya di kelas itu ada jadwal pikir. Di dalam adalah untuk melatih anak-anak cinta kebersihan. Kemudian ada sanitasi ini. Nah, yang masih menjadi PR besar SMP Negeri Banyumas, ini jumlah siswa dengan toilet, dengan kamar mandi ini tidak sebanding. Ya, jumlah siswa di SMP Negeri Banyumas dengan toilet itu tidak sebanding. Perbandingannya satu kelas minimal satu WC. Satu kelas minimal satu WC. Di sekolah ini ada 18 kelas, berarti harus ada 18 WC. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kegiatan tadi juga selain masalah tadi toilet, kemudian juga berkaitan dengan pengolahan sampah nih. Nanti akan ada program bahwa anak-anak nanti tadi yang sudah disampaikan membawa botol minuman sendiri sama membawa tempat makan sendiri. Tempat makan yang bukan bersama isinya. Nanti tempat makan itu dipakai buat mereka jajan di kantin. Mau beli bakso tinggal bawa piringnya ke tukang bakso. Ya. Mau beli cilok tinggal bawa mangkoknya ke tukang cilok kayak gitu. Dan mereka mengurangi sampah. Jadi sekali lagi itu program kegiatan. Kemudian juga berkaitan dengan penanaman dan perawatan tumbuhan. Jadi kalau misalkan nanti ada dari Bapak Ibu yang punya keahlian mengelola tanaman, boleh kerjasama dengan komite, dengan kita, dengan sekolah. Atau dari Bapak Ibu yang punya keahlian mengelola air, ini air mau dijadiin apa nih? Jadi empang misalkan, boleh. Ya, silakan kerjasama dengan kita. Karena tadi pendidikan itu 3 unsur yang harus saling kerjasama: pemerintah, sekolah, dan orang tua. Ya, tidak melulu semuanya diserahkan kepada sekolah. Ya. Dan juga kalau secara normal ini nanti ada beberapa putri Bapak Ibu yang dijadikan kader adiyata, kader pelajar cinta lingkungan. Ya. Jadi nanti mohon maaf kalau misalkan ada kegiatan menanam anak-anak, kita minta untuk menanam, ada pengolahan kompos dan sebagainya. Jadi bukan disuruh-suruh, bukan, tapi untuk menciptakan tadi kecintaan terhadap lingkungan. Terus kalau misalkan uangnya agak sore dikit juga mohon maaf. Tapi tetap nanti Bapak Ibu bisa koordinasi dengan Bapak atau dengan saya langsung berkaitan dengan hal tersebut. Baik, itu saja. Sekali lagi, jadi sekolah memang ada dana bos, ya, dana bos, dana operasional sekolah itu memang untuk kegiatan operasional. Tapi dalam Permendikbud juga itu boleh meminta sumbangan. Tapi nanti harus dibawa komite, biar nanti komite yang menyampaikan. Ya, mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi, demikian. Sudah masih banyak program yang lainnya. Kalau saya sebutkan satu-satu di sini, bisa jadi agak lama. Kasihan kepada komite yang mau menyampaikan program. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi atas segala hal yang tidak berkenan. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan atas kegiatan dan paparannya ya, tentang program juga tentang SMP Negeri 2 Ciamis akan menuju sekolah adiyata. Dan acara selanjutnya seperti ada pepatah yang mengatakan ya Bapak Ibu semuanya bahwa tidak kenal maka tak sayang katanya.
Mungkin di sini ada bapak ibu yang belum mengerti apa sih tugas dan fungsi komite. Jadi saya mungkin akan sedikit memberitahu bahwa intinya kami komite di sini yaitu sebagai jembatan antara orang tua murid dan pihak sekolah seperti itu ya. Dan untuk penjelasannya dan juga pengenalan anggota komite akan disampaikan oleh Bapak Vicky Taufik selaku Ketua Komite SMP Negeri 2 Ciamis. Dipersilakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rasulullah kita panjatkan kehadirat Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat bersilaturahmi. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Terima kasih kepada kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan wali kelas, ibu bapak yang saya hormati, ibu-ibu dan bapak-bapak orang tua murid kelas 8. Alhamdulillah bisa hadir, bisa berkumpul di sini. Saya perkenalan, saya dipercaya sebagai ketua komite SMP Negeri 2. Nama saya Vicky Taufik. Saya dibantu oleh ibu-ibu, wakil komite Ibu Yusna atau Ibu Ayu. Terus ada sekretaris Ibu Fitri, bendahara Ibu Elis, Ibu Sapitri, biar pada tahu semua. Dan bagian humas Ibu Naura, anggota Mama Bari, Mama Farhan, Mama Fahli, dan Mama Kailan. Nah ini semua kita insya Allah menjembatani dari orang tua ke sekolah dan sekolah juga ke orang tua. Mudah-mudahan program-program kita, program-program sekolah dapat berjalan dan membantu anak-anak untuk belajar lebih efektif ya. Karena ya dibilang tadi sama Pak Ridwan, kita kekurangan kamar mandi. Nah itu juga menjadi kendala untuk nanti kita ke depannya gitu ya bapak-bapak. Jadi nanti kita mohon ke bapak-bapak ibu-ibu dapat mengikuti program-program dari sekolah. Salah satunya itu mungkin ada beberapa program, mungkin banyak begitu ya yang harus kita kita jalani. Mungkin salah satunya itu ada juga selain itu mungkin program dari pihak sekolah itu banyak ibu. Selain kamar mandi, rencana kita ingin lapangan kita bikin bagus, kita cat, kita bikin hiasan yang mungkin lebih menarik ya. Jadi lapangan ini bukan hanya untuk lapangan basket, tapi bisa beberapa lapangan, mungkin futsal, lapangan basket, bulu tangkis, takraw mungkin semua ada di satu lapangan. Mungkin nanti kita akan memperbaiki lapangan biar lebih menarik dan lebih bagus, dan anak-anak pun jadi lebih semangat gitu. Mungkin itu. Lalu mungkin ada lagi yang Ibu Elin bilang sanitasi air ya. Sanitasi air. Di sini juga kita ada kendala dari air Ibu. Pasokan air kita ini kan kadang bermasalah ya, kadang mampet di atasnya kan kita dari atas yang ambil atas, jadi kadang bermasalah. Jadi anak-anak tuh kadang susah untuk buang air atau itu agak susah. Jadi kita ingin biar praktis gitu ya dulu ya. Kita rencana ini ingin membuat sumur bor yang nantinya untuk kenyamanan anak-anak kita untuk belajar. Mungkin itu, salah satunya itu. Lalu ada beberapa program lagi Ibu yang tadi Pak Ridwan bilang ada mungkin study tour ya. Nah kita mungkin nanti kalau memang
jadi study tour kita langsung bayar kan mungkin terlalu berat ya Ibu ya. Jadi nanti kita mau bikin programnya itu kita nabung dulu, nabung per bulan berapa. Nanti kalau memang dananya terkumpul mencukupi, berarti kita nggak usah nambah-nambah lagi. Kalau tidak mencukupi, berarti kita namanya nggak terlalu berat untuk apa namanya untuk membayar itu. Jadi kita hanya menambah aja. Jadi nanti programnya itu tadi tabungan untuk study tour Ibu ya. Jadi nanti kita nyicil mungkin jadi apa 50 per bulan, apa 100.000 per hari juga bisa. Nanti kita kondisikan dengan ormas masing-masing ya. Bopi. Nanti kita kondisikan nanti ke Bopi langsung. Jadi nanti Bopi yang urus untuk tabungan ya kita bilang tabungan wajib ya. Itu. Selain itu juga program dispenser yang kata Ibu Elin, program asap ya. Aku suka air putih. Nanti kita kondisikan untuk ibu-ibu bapak juga untuk menyediakan fasilitas untuk anak-anak kita kelas masing-masing untuk dispenser dan air. Mungkin air galon. Jadi program ini dari kita untuk anak-anak kita. Jadi anak-anak juga nggak ribet gitu ya ibu ya. Jadi nggak kehausan. Lalu untuk sarana dan prasarana yang telah sarana prasarana ini kita menunjukkan biaya ibu ya. Bahwa jadi nanti memang cukup besar, tapi itu tadi Bapak Ibu sarana prasarana mungkin nanti kita lapangan kita bagusin lagi, proses terutama proses dan air mungkin itu yang fokus kita kerjakan dulu mungkin ya, karena kan memang kalau nggak ada air dan proses kembali kasihan anak-anak. Jadi ibu ya, jadi mungkin fokusnya itu kita di situ dulu.